Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Yang terhormat kepada Bapak Aprisal SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Profesi Kependidikan dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul pada pertemuan kali ini. Adapun topik yang akan kami bahas ialah bimbingan dan konseling dalam profesi keguruan. Perkenalkan, nama saya Rahmatillah yang akan bertugas sebagai moderator pada pertemuan kali ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Rosli, Serwahyuni, dan Dewanti. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu penyampaian dan penyajian materi yang akan dibacakan oleh saya dan akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Yang pertama, definisi bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling merupakan terjemahan dari istilah guidance dan konseling dalam bahasa Inggris. Kata guidance berasal dari kata kerja to guide yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntun, ataupun membantu. Sesuai dengan istilahnya, maka bimbingan dapat diartikan secara umum sebagai bantuan dan tuntunan. Namun, tidak semua bantuan dapat diartikan sebagai bimbingan. Sedangkan menurut W.S. Winkel pada tahun 1981 mengemukakan bahwa guidance mempunyai hubungan dengan guiding, showing a way atau menunjukkan jalan, leading yaitu memimpin, conduction menuntun, giving instruction memberikan petunjuk, regulating mengatur, governing mengarahkan, dan giving advice yaitu memberikan nasihat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Baik, materi selanjutnya yaitu perbedaan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling memiliki beberapa perbedaan, diantaranya yang pertama, kegiatan. Untuk kegiatan, bimbingan lebih condong melakukan usaha pemberian informasi dan melakukan pencegahan kepada individu dalam mengatasi suatu masalah. Sedangkan untuk konseling, kegiatan lebih mengharuskan tatap muka dalam mengatasi suatu masalah. Kemudian yang kedua, tenaga. Untuk hal tenaga, bimbingan bisa diterapkan oleh guru, orang tua, wali kelas, kepala sekolah, dan orang dewasa kepada siswa atau murid yang memerlukannya. Sedangkan untuk konseling, tenaga yang diterapkan tidak semua individu bisa, hanya orang-orang yang terlatih karena melakukan konseling butuh keahlian khusus. Kemudian yang ketiga, keahlian itu merupakan salah satu teknik bimbingan karena bimbingannya lebih luas dari konseling. Kemudian yang keempat, bimbingan itu belum ada masalah, tapi kalau konseling itu sudah ada masalah. Kemudian yang kelima, bimbingan menitik beratkan pada pencegahan, sedangkan konseling menitik beratkan pada kuratif. Kemudian yang keenam, konseling dilaksanakan secara berhadapan muka atau individu, sedangkan bimbingan tidak. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling diantaranya diberikan kepada individu yang sedang berada dalam proses berkembang. Kemudian yang kedua diperuntukkan bagi semua siswa. Yang ketiga, dilaksanakan dengan mempedulikan semua segi perkembangan siswa. Yang keempat, berdasarkan kemampuan individu untuk menentukan pilihan. Yang kelima, bagian terpadu dari proses pendidikan. Kemudian yang terakhir, dimaksudkan untuk membantu siswa merealisasikan dirinya. Teknik bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling membutuhkan teknik yang tidak mudah. Di antaranya, yang pertama, teknik umum konseling 1. Teknik umum merupakan teknik konseling yang lazim digunakan dalam tahap-tahap konseling dan merupakan teknik dasar konseling yang harus dikuasai oleh konselor. Yang kedua, teknik umum konseling 2
Dan yang ketiga, teknik khusus konseling. Dalam konseling, di samping menggunakan teknik-teknik umum, dalam hal-hal tertentu dapat menggunakan teknik-teknik khusus. Teknik-teknik khusus ini dikembangkan dari berbagai pendekatan konsep seperti pendekatan behaviorisme, rasional emotif terapi, Gestalt, dan sebagainya. Baik, adapun kesimpulan dari materi kami yaitu bimbingan dan konseling merupakan terjemahan dari istilah guidance dan konseling yang dari bahasa Inggris. Kata guidance berasal dari kata to guide yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntun, atau membantu. Sesuai dengan istilahnya, maka bimbingan dapat diartikan secara umum sebagai bantuan dan tuntunan. Namun, tidak semua bantuan diartikan sebagai bimbingan. Pengertian bimbingan yaitu bantuan yang diberikan oleh pembimbing kepada individu untuk mencapai kemandirian melalui interaksi dari pemberian nasihat serta gagasan dalam suasana asuhan dan berdasarkan norma-norma yang ada. Sedangkan pengertian konseling yaitu hubungan timbal balik antara dua orang, konselor dan klien untuk menangani masalah berdasarkan norma-norma yang berlaku untuk tujuan yang berguna. Baik, itulah hasil dari presentasi kami. Apabila teman-teman ada yang kurang dipahami, silakan ditanyakan. Yang saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.